Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilya dengan NIM 2108106075 dari Tadris Biologi B/7. Di sini saya akan menjelaskan eksistensi kehidupan di alam semesta. Alam semesta kita ini seperti tak terhingga. Ada sekitar 100 miliar bintang seperti matahari di galaksi kita, 200 miliar galaksi di alam semesta kita, dan mungkin ada miliaran planet yang bisa dihidupi seperti bumi. Di dalam konsep Al-Quran, alam semesta diciptakan dengan tujuan dan penuh keteraturan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 5 yang artinya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ketahuilah, dialah yang memperkasa lagi maha pengampun. Fenomena alami yaitu siklus harian seperti siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah. Jika alam semesta kita ini penuh dengan kehidupan, kenapa sejauh ini kita belum pernah bertemu dengan mereka? Bukankah harusnya angkasa dipenuhi oleh kehidupan lain, dan setidaknya kita sudah bertemu dengan salah satu dari mereka sekarang? Penciptaan bertahap, yaitu Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu dia menjadikanmu lemah kembali. Setelah keadaan kuat dan berubah, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Kronologi kehidupan ini evolusi dari sel satu ke organisme multisel. Kehidupan di darat muncul 450 juta tahun lalu. Keistimewaan manusia yaitu memiliki jasmani dan rohani unggul, dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kecerdasan manusia yaitu mengintegrasikan akal dan emosi untuk pengembangan ilmu, dijelaskan juga di dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 43 yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Di mana mereka semua ini disebut sebagai Fermi Paradox. Faktanya, sudah 40 tahun lalu kita sudah mengirimkan sinyal radio ke angkasa dengan harapan sinyal itu dijawab oleh sesuatu di luar sana. Tapi ternyata belum ada siapapun yang menjawab. Jadi, mungkin ini adalah jawaban-jawaban mengapa kita belum menemukan kehidupan lain sejauh ini. Penemuan ilmiah yaitu eksoplanet seperti Kepler 452b mendukung kehidupan, bukti air purba di Mars dan Europa atau bulan Jupiter. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Kesempurnaan alam ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya, dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Alasan mengapa kita belum menemukan kehidupan lain mungkin saja karena alam semesta kita terlalu luas dan mungkin saja mereka semua ada di sana. Namun kita belum dapat berkomunikasi karena jarak yang sangat-sangat jauh di antara kita. Sekalipun kita membuat kapal luar angkasa secepat cahaya, kapal tersebut membutuhkan 4.000 tahun dari bumi ke bintang terdekat dari tata surya kita. Jika kehidupan lain juga, apakah mereka sama seperti kita dan memiliki indera yang sama? Apakah mereka membaca sinyal radio yang sama apa yang kita kirim? Dan apakah kita bisa mengetahui keberadaan mereka? Dan apakah mereka tinggal di planet yang sama seperti kita? Atau tempat yang benar-benar di luar imajinasi kita? Lalu, kemungkinan lainnya mereka sudah tahu keberadaan kita, tapi mereka memilih mengabaikan kita. Mungkin saja ada kekaisaran galaksi di luar sana yang sengaja mengabaikan kita karena menganggap kita adalah sesuatu jenis spesies pemakan bakso yang aneh dan berbahaya. Mungkin ada jutaan kehidupan di luar sana, sosoknya tak seperti yang kita bayangkan. Mungkin mereka hanya berbentuk mikroorganisme, hanya peduli dengan lingkungan dan tak memiliki kecerdasan seperti kita. Atau justru kehidupan termasuk kita pada dasarnya memiliki insting untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun mereka semua berakhir punah di planetnya sebelum dapat menjelajahi luar angkasa.
Atau mungkin ada alien penguasa di luar sana yang menghancurkan peradaban alien-alien lainnya, sehingga membuat galaksi kita kosong. Jika benar, kita tinggal menunggu giliran saja untuk disantap alien sang penguasa tersebut. Meskipun terdengar lucu, mungkin saja ada di sekitar kita sedang mengintai kita dengan tujuan yang tak diketahui. Atau mungkin kehidupan di alam semesta sendiri sangatlah langka. Mungkin juga dibutuhkan kondisi yang sangat khusus agar kehidupan dapat bermula di suatu tempat. Atau mungkin kita belum bertemu dengan kekuasaan lainnya karena kita adalah kehidupan yang pertama. Mungkin kita benar-benar sendirian di galaksi ini, atau bahkan alam semesta kita ini. Selama ini kita hanya mencari sesuatu yang tak pernah ada. Ya, mungkin terdengar mengerikan, tetapi ini juga adalah kemungkinan jawaban dari Fermi Paradox. Pertanyaan ini sangat menyadarkan kita bahwa masih banyak hal yang tak diketahui dalam alam semesta ini. Mungkin sudah lama kita fokus di sini, dan mungkin sudah saatnya kita berkolaborasi untuk hal-hal yang jauh lebih besar di luar sana.